lupa terima. Kak pilan-pilan ke matiku janji.
Tempe goreng, ikan pari goreng, telur dadar, dan sambal dicampur nasi yang hari ini kita mainkan sambal-sambal manis. Dan digoreng biar lebih praktis, bisa banget adonan iris lalu sedikit garam dan ikan parinya mau goreng kayak iya. Ekspedisi pengiriman. Kalau ekspedisi pengiriman. Pertengahan 2000-an, dalam merilis produk yogurt Activia dengan berbagai varian rasa, namun sayang kini sudah hilang di pasaran. Pertengahan 2000. Tahun 2023, aksesorisnya banyak banget yang dipasang, 15 item ke atas, kira-kira apa yang dipasang? Untuk di bagian bawah, sudah kita pasangin spoklet 3 warna. Yang lampu pertama yaitu putih, kita ganti legakan untuk sudah kita bahas, kita lanjut ke melindungi bodi mobil samping. Di sini sama mudguard juga, semuanya untuk kesimpan di belakang garis, di bagian belakang, serta pemasangan audio. Nah, untuk di bagian audionya juga sudah kita upgrade banyak banget, kita coba buka. Untuk di bagian speakernya sudah balik kokletnya, di bagian subwoofer sudah kita ganti juga pakai Venom, di bagian speaker belakangnya semuanya suara ada suara. Oke, sudah masuk semuanya, sudah join semuanya belum deh? PCMK-nya mana? Oke, ada berapa mahasiswanya totalnya satu kelas? 4. Total mahasiswa satu kelas berapa? Sebentar Bu, saya cek dulu. Hmm. Ini apa namanya, minta tolong untuk semua mahasiswa dinyalakan dari kameranya ya. Alvin, siapa nih Alvin ya? Dia Abdillah, hadir enggak dia Abdillah? Arlisia, Arlisi, Arlisia, enggak. Adiaksa, hadir enggak ini? Cynthia, Angelita,
Ashiba. Tolong untuk semua mahasiswa dinyalakan kameranya. Sudah? Nanti kalau temannya belum join, diminta untuk segera join ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak bisa slideshow. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari, kita akan belajar mengenai metode analisis, yaitu salah satunya adalah spektroskopi serapan atom atau SSA ya. Biasanya kalau kalian belajar kita lihat di beberapa jurnal itu biasanya juga nama lainnya adalah atomic absorption spektroskopi, spektrometri ya itu atau namanya adalah AAS. Ini tentang apa? Kita lihat. Nah, untuk metode spektroskopi serapan atom atau SSA ini dia dikembangkan di mana ini? Melbourne ya. Pada tahun 1954. Ini dari peneliti Walsh ini menyatakan bahwa unsur-unsur logam itu lebih mudah dan akurat ditentukan kadarnya dengan proses atomik ya dibandingkan dengan proses emisi. Untuk alat instrumennya seperti ini. Kalau untuk di IK kita belum punya analisis dari instrumen dari AAS ini ya. Nah, AAS sendiri ini digunakan untuk menganalisis kurang lebih 70 unsur logam dari sampel biologi, klinik, makanan minuman, sediaan farmasi, air, tanah, limbah tanaman, ya. Kalau kalian melihat dari ini, berarti untuk AS itu digunakan untuk analisis apa? Untuk analisis apa? Digunakan untuk analisis apa? Ini lo sudah ada loh di PPT. Analisis apa? Analisis kuantitatif, Bu. Nggak kualitatif. Ini loh, di bawah itu tadi yang saya jelaskan dia untuk menganalisis apa? Menganalisis logam berat atau logam ya. Misalkan yang termasuk logam berat apa? Merkuri ya. Terus timbal ya. Misalkan nih ingin mengetahui apakah di dalam sediaan krim wajah ya, biasanya cewek-cewek ini ya, dia apakah ada kandungan merkuri atau tidak, gitu ya. Nah, taunya dari mana? Ya kita lakukan analisis dengan menggunakan apa instrumennya? Menggunakan AS ini atau SSA ini, gitu ya. Kemudian ada lagi kita ingin mengetahui apakah di dalam air yang ada di Surabaya itu terdapat kandungan logam beratnya enggak? Terdapat timbalnya atau enggak? Nah, kalian tahu ya, kalau di Surabaya itu banyak sekali industri-industri atau pabrik-pabrik ya, yang nanti biasanya itu mengkontaminasi dari sumber air yang ada di Surabaya. Makanya air-air di Surabaya itu kan kadang tidak sejernih dari air-air yang di desa, gitu ya. Nah, itu kadang itu bisa juga terkontaminasi dari logam beratnya. Gimana Bu analisisnya? Ya, kita ambil air ya, air yang ada di daerah Surabaya, kita cekkan, kita analisiskan dengan menggunakan instrumennya yaitu AS gitu ya. Dia termasuk dalam spektrometri, yaitu metode analisis kuantitatif ya, pengukurannya banyak dihasilkan oleh atau diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Nah, ini salah satu dari bagian spektrometri adalah spektrometri serapan atom atau SSA tadi. Ini bisa digunakan untuk uji kualitatif, uji kuantitatif. Perbedaan uji kualitatif dan kuantitatif itu apa? Ada yang tahu? Perbedaan uji kualitatif dan kuantitatif? Kuantitatif Apa? berdasarkan banyak, untuk kualitatif berdasarkan kualitas, Bu. Betul, seperti itu. Kalau yang lainnya? Ada lagi? Kalau gimana Dwi Retno?
Kalau kuantitatif itu metode penelitian menggunakan angka dan statistik. Kalau kualitatif itu bersifat lebih menyelidiki atau menghasilkan data. Kalau berupa angka tuh kalau dalam analisis itu diterapkan seperti apa berarti? Ya didapatkan nanti apa? Kayak yang bisa diukur gitu, Bu. Nilai apa? Nilai apa itu yang bisa diukur? Oh, Kadar ya. Jadi iya kadar. misalkan gini, ada suatu frame wajah. Kita tahu apakah di dalam frame wajah itu ada sumbernya merkuri tidak? Kita ingin mengetahui atau identifikasi logam berat di dalam frame wajah itu masuk uji kualitatif atau kuantitatif? Ingin mengetahui apakah di dalam krim wajah ada merkuri, itu berarti uji kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Wali, Betul. Bu. Kalau kuantitatif, kita ingin tahu berapa sih kadar merkuri di dalam krim wajah itu berapa. Itu namanya uji kuantitatif. Makanya tadi ada yang menyebutkan berdasarkan dari data gitu ya, bisa diukur dari nilai apa kadarnya, kita bisa tahu kadarnya gitu ya. Itu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif adalah untuk identifikasinya saja. Itu paham sampai sini? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk AS sendiri ini tadi ya untuk menentukan dari uji kualitatif dan juga kuantitatif ya dalam jumlah yang kecil. Misalkan dalam konsentrasi yang kecil atau ppm di sini ya. Untuk interaksi yang terjadi dalam AS sendiri itu ada absorpsi, ada penyerapan, pemantulan, sama bias. Jadi nanti dari proses AAS itu sendiri, jadi dari atom itu nanti akan disemprotkan suatu aerosol di situ, di dalam instrumennya. Nah, dari itu nanti setelah disemprotkan suatu aerosol, nanti dia akan berubah menjadi logam-logam yang sangat kecil. Dari logam-logam yang kecil itu nanti dia akan masuk di dalam komponennya instrumen AAS itu adalah ada monokromator. Setelah dari monokromator, dia akan masuk di dalam detektor. Dari detektor itu nanti dia akan mendapatkan suatu hasil atau readout-nya. Hasilmu nanti. Itu ya. Nanti diperjelas di bawah. Nah, ini ada 2 langkah. Ada atomisasi sampel, kemudian ada absorpsi radiasi dari sumber radiasi sinar oleh atom bebas. Jadi ya, sampel ini biasanya berupa cairan atau padatan. Nanti akan diubah menjadi atom-atom yang kecil tadi ya, oleh perangkat namanya adalah atomisasi. Atomisasi ini apa, Bu? Seperti berupa nyala api di dalam tungku grafit. Jadi nanti kalau kalian itu misalkan bekerja di industri farmasi, ada yang instrumennya besar sekali gitu ya, Dek. Di atasnya ada tungkunya, ya. Itu pasti AAS itu. Ya, karena di situ paling besar sendiri untuk tungku grafitnya. Nah, ini banyaknya atom akan mengalami transisi elektronik berdasarkan dari temperaturnya. Nah, ini tadi ya saya maksudkan ya. Nah, ini nanti dari sampel, kalau sampel sudah masuk, sudah dianalisis dengan AS, kemudian dari situ nanti dia akan disemprotkan, yaitu aerosol ya. Di sini adalah argon gas. Nah, dari sini nanti dia akan berubah menjadi atom-atom yang sangat kecil. Ini ya. Dilakukan, nah ini nanti dilakukan dengan mengukur intensitas dari serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu dengan mengalirkan larutan zat ke dalam nyala api. Disemprotkan berupa aerosol ke dalam nyala api untuk mendapatkan dalam bentuk gas bebas yang kecil ini. Ini tadi ya, dari nyala api itu nanti dilewatkan dari atom berada di energi dasar, maka itu nanti akan menyerap sejumlah dari panjang gelombangnya. Oke. Untuk AAS sendiri ini nanti dia mengacu di dalam hukum apa? Hukum Lambert-Beer. Ada masih ingat hukum Lambert-Beer? Ada yang sudah tahu? Apa? Ini ya hukum Lambert-Beer. Ini loh, Dek. Sebagian cahaya yang diserap dan intensitasnya penyerapan dia akan berbanding lurus dengan banyaknya atom bebas logam. Nah, ini adalah dari
Mana? Dari hukum Lambert-Beer ini nanti. Nah, ini nanti juga apabila ada atom di dalam keadaan Crown ya. Maaf Bu, suaranya terlalu kecil. Oh ya. Nanti apabila ada suatu atom dalam keadaan Crown ini nanti akan mengalami suatu eksitasi ke dalam keadaan yang bebas, ada panjang gelombang tertentu ya. Jadi nanti sebelum kalian menetapkan kadar, nanti kalian akan mengukur suatu panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang maksimum yang diukur itu dilihat dari apa? Dari data apa? Dilihat dari data absorbansi yang paling tinggi itu untuk mendapatkan panjang gelombang maksimum itu ya. Kemudian dari sini nanti ini akan menyerap cahaya, dia akan memasuki keadaan eksitasi dalam proses yang dikenal sebagai serapan atom. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi ada energi, kemudian ada proses dari ground state-nya. Nah, ini nanti akan ada proses dari eksitasi atom. Nah, untuk atomisasi itu ada beberapa jenis deh. Nah, misalkan di sini ada flame AAS. Nanti kalau biasanya di jurnal-jurnal itu disingkat jadi FAAS. Kemudian ada dari elektrotermal atau grafik furnace AAS atau GFAAS gitu ya. Terus ada hydride, ada cold vapor, nih jenisnya. Cold vapor ini adalah untuk analisis dari logam berat Hg. Hg itu apa? Merkuri. Merkuri itu Hg ya. Itu ya. Nah, ini pada temperatur yang tekanannya sangat tinggi ini ya. Nah, ini adalah salah satu instrumen dari AS tadi yang saya sebutkan di atasnya terdapat tungku ini tadi. Ya. Kemudian nanti proses atomisasinya di mana, Bu? Di sini. Ya, di bawah tungku ini ya. Nanti ada proses atomisasi, ada nyala apinya di sini. Nanti di gambar selanjutnya pasti ada. Ini contoh yang AAS dari double beam ya. Ini, kemudian ini juga ya. Nih, oke. Nah, komponennya apa saja? Ada short itu apa? Radiasi ya. Ada sampel, kemudian ada link selector, ada monokromator, ada detektor, sama signal processor atau readout. Readout-nya itu nanti adalah hasil yang kalian dapatkan setelah dimasukkan dalam instrumen dari short, kemudian menuju ke dalam monokromator. Dari monokromator itu nanti dia akan menuju ke dalam detektor. Dari detektor itu nanti sampel akan menuju ke dalam signal prosesor, nanti akan mendapatkan suatu data atau hasil. Hasilnya didapatkan apa? Data apa? Data absorbansi untuk AAS. Ya. Nah, nih tadi ya. Jadi nanti sampel dimasukkan, dianalisa. Di sini ada radiasi, sumber radiasi. Dia akan menghasilkan sinar yang diperlukan. Dari sini nanti ada proses pengatoman di sini untuk menghasilkan atom-atom bebas tadi, ya. Disemprotkan aerosol tadi ya. Nah, dari situ nanti akan dibawa ke dalam monokromator. Dari monokromator akan menuju ke dalam detektor. Dari detektor nanti akan proses pembacaan atau readout-nya. Datanya akan didapatkan di dalam readout ini. Ya. Ini contohnya. Nah, ini sumber radiasi ya. Nah, ini contohnya adalah halokatoda lampu. Lampu katoda cekung yang dipakai biasanya. Dia terdiri dari anoda, katoda ya, di mana kedua elektroda itu berada dalam tabung gelas ya. Ini bentuknya adalah gas neon atau argon ya. Kita lihat di bawah contohnya, Dek. Nah, ini ya. Kalau di dalam kimia organik itu biasanya HCl itu apa? Asam klorida ya. Kalau di sini dalam radiasi dia pakainya adalah namanya HCl. HCl bukan asam klorida loh ya. Ya, halokatoda lampu. Ya, ini digunakan untuk salah satu masuk dalam instrumen AAS di sini ya. Nah, ini biasanya ini terbuat dari tungsten. Kemudian dia akan logam mulai memijar dari atom-atom logam katodanya di sini. Nah, di sini untuk HCl ini ada dua, Dek. Ada monologam, ada multilogam. Kalau dari kata-katanya monologam itu berarti untuk satu unsur ya. Kalau multilogam dari berbagai unsur. Oke. Ini tadi
salah satu dari komponen dari instrumennya tadi monokromator ya. Fungsinya apa? Untuk memisahkan, memilih panjang gelombang tertentu ya dalam analisis dari sekian banyak spektrum. Nah, kemudian dari sini dari monokromator dia akan menuju ke dalam mana tadi? Detektor. Dari detektor ini untuk mengukur dari intensitas dari cahayanya melalui 4 pengatoman tadi atomisasi tadi ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, di sini nanti proses atomisasi di sini. Terlihat kursor saya, Dek? Terlihat? Nah, nanti di proses atomisasinya di sini, nanti di atasnya kita akan ada tungkunya di situ. Ya. Nah, kita lihat komponennya apa saja. Ini ada kepala burner dari titanium seperti ini ya. Kemudian dia di sini nanti fungsinya untuk mencampur dari gas asetilin di sini. Agar dapat terbakar pada pematik api secara baik. Di sini nanti akan ada apinya, nyala apinya. Nah, disinilah proses atom dieksitasi. Kita lihat ada nggak? Lah, ini dia. Ini ya. Makanya kenapa di atas ini nanti ada tungkunya. Ya. Nah, ini tadi prinsipnya yaitu dari absorpsi cahaya oleh atom, di mana atom tadi menyerap cahaya ya pada panjang gelombang tertentu. Nah, ini misalkan panjang gelombangnya dari timbal atau PB itu 283 nanometer. Nah, ini nanti dari sini akan dilakukan suatu proses eksitasi, gitu ya. Keuntungan kelebihannya apa? Dia dapat menentukan logam berat ya dari suatu campuran yang sangat kompleks. Nanti dalam konsentrasi kecil juga. Konsentrasi kecil ppm, ppb, ya dia sensitif dalam menentukan kadar logam. Ini untuk kelebihan dari AAS. Ya, nah ini konsentrasinya kecil ya. Kelemahannya kurang sensitif untuk penentuan sampel yang bukan logam. Tuh. Misalkan Bu bisa nggak untuk menentukan dari kadar paracetamol? Bisa, tapi dia kurang sensitif. Dia lebih sensitif itu dalam menentukan sampel yang mengandung logam berat. Tadi ya. Nah, ini sumber cahayanya tadi tidak dapat digunakan. Sumber cahaya tidak dapat digunakan. Ada garis-garis absorpsi lebih sempit. Nah, tadi untuk menyiasatinya kita biasanya pakai sumber cahaya HCl, halo katoda lampu tadi ya. Kemudian kemampuannya juga terbatas untuk penentuan tingkat oksidasi lingkungan kimiawi sampel yang dianalisis. Itu ya. Jadi untuk AS itu dia lebih sensitif pada penentuan logam-logam berat. Ya. Merkuri di dalam krim, kemudian timbal atau PB di dalam air minum gitu ya. Nah, untuk preparasi sampel di sini ada deekstruksi basah dan kering. Nah, kalau deekstruksi basah ini dia menggunakan pelarutnya adalah asam kuat. Contohnya asam kuat apa, Bu? Contohnya asam kuat ada asam nitrat, asam sulfat ya. Nah, kemudian dari setelah penambahan asam kuat nanti dia akan dilakukan pemanasan pada suhu tidak lebih dari 300 derajat Celcius. Nih, kalau bedanya dengan kering berapa, Bu? Di dalam suhunya. Kalau destruksi kering dia adalah suhu 400 sampai 800 derajat Celcius. Asamnya yaitu yang digunakan adalah asam encer. Ya. Ya. Oke, terlanjut. Gangguan yang terjadi ada kimia, matriks, ionisasi. Kimia, dari analisis yang mengalami reaksi kimia dengan anion, kation. Nah, penggunaan suhu nyala api yang lebih tinggi ini juga nanti akan mempengaruhi dari gangguan kimianya. Kemudian gimana, Bu? Pengatasannya kita tambahkan zat kimia yang dapat melepaskan kation dan anion. Contohnya ini ya. Gangguan matriks. Nah, ini yang mengandung garam, asam, ya, digunakan tidak menggunakan pelarut yang standar, ya. Mengatasinya tadi adalah dengan menganalisis dengan penambahan standar atau standar adisi. Besok minggu depan kita akan belajar bagaimana untuk analisa dengan menggunakan adisi standar ini nanti, ya.
Kemudian ionisasi. Nah, bila suhu nyala apinya dia tinggi, sehingga kemampuan dalam melepaskan elektron dari atom itu dia akan positif. Nah, biasanya untuk pengatasannya kita tambahkan unsur yang mudah diionkan. Contohnya apa? Ada Rb, ada K, ada Na, ya, dalam konsentrasi 100 sampai 2000 ppm. Nah, ini ada salah satu jurnal, bisa dilihat. Ini tentang apa jurnalnya? Salah satu, Andi Lukman, mana? Nah, dari judul itu pengujian tentang Iya, apa? Bu. Tentang apa pengujiannya? Tentang ini, Bu, apa tuna yang fresh yang sudah dipanggang. Dipanggang. Iya. Tentang PP levelsnya. Apa itu PP level? Pengujian untuk apa itu? Toxic metal ini, Bu. Metal yang beracun. Untuk metal yang beracun. Logam berat itu Iya. ya. Iya. Itu adalah PP. PP kan termasuk dari logam berat kan? Salah satu contoh dari logam berat kan ada PP, ada Hg. Ya. Nah, ini adalah untuk analisis logam berat PP dalam ikan tuna. Ikan tuna itu yang segar sama ikan tuna asap. Ini yang ada di daerah Tuban di Indonesia. Ya, ingin melihat apakah di dalam ikan tuna yang segar dan juga ikan tuna yang sudah diasapkan, dan asap itu loh, Dek, yang biasanya di pinggir-pinggir pantai itu loh. Nah, itu apakah ada kandungan logam beratnya? Tidak. Ya, PP ini logam berat, termasuk dalam contoh logam berat ya. Nah, analisisnya dengan apa? Dengan ini bisa dibaca di abstrak. Ini loh, AAS ini ya, dari Atomic Absorption Spectrometry AS ini ya. Kemudian, apakah ada kandungan logam beratnya atau tidak? Alifta salsabila. Ada kandungan logam beratnya dalam ikan? Dari abstraknya itu. Ada kandungan logam beratnya tidak? Ada. Mana? Ya, menunjuknya ada kandungan logam beratnya yang mana? Berapa wes kandungan logam beratnya? Berapa kadarnya? 16. Ini kalau 1, kita lihat dulu ya. Kalau yang ikan tuna yang segar, fresh ini loh, ya. Logam beratnya itu 0,33 sampai 14,41. Ini bisa terlihat kursor saya tidak? Terlihat, Ibu. Ya, ini ya. Berarti dia ada logam beratnya, ada PB-nya. Nah, ini perlu hati-hati karena logam berat itu nanti akan berbahaya bagi kita ya. Ya, itu tidak boleh dikonsumsi ya kalau seperti ini. Kemudian ada ikan asap. Nah, berapa ini? Lebih besar yang ikan asap ya ternyata. 1,30 sampai 22,20. Nah, ini bisa dilihat nanti, bisa dicari di jurnalnya. Kenapa kok dia kandungan logam beratnya di ikan asap itu lebih banyak daripada ikan yang segar? Nah, ini ya. Nah, ini perlu dilihat, dihati ya kalau ada ikan ya. Ini ya. Bisa ini di daerah Tuban juga bisa ada kandungan logam beratnya. Nah, ini nah, ini lead analisisnya, preparasi sampelnya, dia pakai ekstrusi basah atau kering di sini? Salah satu lagi, Ananda Putri. Dari analisis 2.2 ini loh. Dia preparasi sampelnya, dia masuk destruksi basah atau destruksi kering? Ayo, Ananda Putri, mendengarkan suara saya enggak? Bisa mendengarkan suara saya? Basah, Ibu. Basah dari mana? Di mana si batu bara? Biasanya beberapa serian itu.
Dari Iya, mana, Dek? water bear. Betul, pakai diskusi bahasa dari mana? Water bear. Asmita, Water diskusi bear. bahasa bisa tahu diskusi bahasa dari mana? But there was this listen until the volume or something. Tadi perbedaan diskusi basah dan kering 1.7 apa? mil. Dari pelarutnya yang digunakan. Kalau basuh tadi asam kuat ya, HNO3 ini loh termasuk asam kuat ya. Kemudian nanti kalau ada suhunya kita lihat kalau basah itu berapa? Kurang dari 300 derajat. Kalau kering 400 sampai 800 derajat kalau nggak salah tadi ya. Gitu ya. Ini coba dibaca lagi PPT-nya. Nah, ini selanjutnya ini untuk penentuan dari logam berat dari PP, kobalt, nikel, magnesium, ya. Di dalam apa ini sampelnya? Ini loh, Dek. Minyak, Ibu. Oil dari minyak ya. Di Turki ini ya. Pakai FAS belum? Nah, ini pakai FAS ya. Wait. Oke, ini juga pakai distorsi basah. Tahu dari mana, Bu? Ya. Ini kita lihat di sini ada apa di sini? Asam nitratnya. Nah, ini pakai distorsi basah. Ini contoh, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Coba. Ada yang ditanyakan? Coba saya bisa Bu, belum ada Bu. Cukup? Cukup? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk pengaruh logam yang seperti di ikan tadi, Bu, kan ikan juga hidup di laut, Bu. Jadi kok bisa terdapat kandungan logam itu kemungkinannya ada apa ya, Bu? Yang pertama, ikan. Kalian tahu ya, di dalam laut itu bukan tidak hanya kalau perairan ikan itu kan dari air ya. Biasanya itu banyak sekali industri-industri pabrik. Pabrik itu kan biasanya pembuangan limbahnya itu kan biasanya sampai ke air ya. Air yang kita ini kemudian dari air kita mengalirkan terus mungkin saja sampai di dalam di tepi perairan di daerah pantai gitu misalkan. Nah, itu nanti dari ikan kan hidupnya di air. Jadi kemungkinan besar nanti ikan itu bisa kena atau terdapat logam beratnya dari situ. Ya, misalkan dari kota nih ya, dari Surabaya. Kemudian, Bu, kok bisa ya, Bu, ikan-ikan yang ada di Tuban itu misalkan bisa terkontaminasi logam berat ya, Bu? Atau misalkan di daerah Tuban itu di sekitar itu ada pabrik-pabrik, ya, Dek, ya, yang membuang limbah sembarangan gitu ya. Limbahnya bisa tercemarkan di dalam air, lah sedangkan air itu nanti adalah hidup dari ikannya, ya bisa diminum oleh ikan di situ. Lah, mau nggak mau berarti ikannya nanti bisa terdapat kandungan logam di situ. Kemungkinannya, gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Banyak sekali kemungkinannya. Oke, ada lagi? Cukup? Yang lainnya, nanti PPT-nya tolong disampaikan ke teman-teman untuk PPT-nya ya. Untuk pengganti, ini kan masih 1 kali pertemuan. Berarti penggantinya untuk yang hari ini kapan, Dek? Mana? Andi ya? Iya, Bu. Seperti yang kemarin itu hari Sabtu besok jam 8. Ya wes, besok kita akan bahas tentang AS lagi ya. Oke? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan, Dek? Cukup? Sepertinya cukup, Bu. Oke, kalau cukup saya akhiri ya. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi